sejahtera untuk kita semua. Kami dari gabungan kelas A dan kelas B ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul kemasyarakatan. Kepada pemateri, silakan. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan membawakan pemateri pertama, yaitu kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu-individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya, kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel sejenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya, jenis Hydrasitinia itu ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Ada subkelompok yang terdiri dari ratusan sel yang fungsinya mencari makan bagi seluruh kelompok. Ada subkelompok lain yang fungsinya mereproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada subkelompok yang fungsinya meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuannya membedakan suhu yang terlampau tinggi atau terlampau rendah untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi, dan lain-lain. Oke, baik. Sekian dari pembawa materi saya yang pertama. Selanjutnya untuk teman saya yang akan membawakan materi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke bagian kedua. Dipersilakan. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang 2. Kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas yang hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut. Juga penting untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok makhluk manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu perbedaan asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok manusia, sistem pembagian kerja, aktivitas kerjasama, dan berkomunikasi. Dalam kehidupan binatang bersifat naluri. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur masyarakat. Jadi adanya bermacam-macam wujud kesatuan kelompok manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan berbagai istilah untuk membeda-bedakan berbagai macam kesatuan manusia tadi. Kecuali istilah yang paling lazim yaitu masyarakat. Ada istilah-istilah lain untuk menyebut kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan. Jadi keenam istilah itu beserta konsepnya, syarat-syarat, dan ciri-cirinya lainnya akan kita tinjau secara lebih mendalam. Oke, baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Oke, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardian Pesiatu. Saya dari Fakultas FISIP, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya selaku pemateri keempat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang 1. Masyarakat. Masyarakat seperti terurai tadi istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Adalah masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius kawan-kawan
istilah masyarakat sendiri, akar kata Arab yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling berinteraksi, yang saling berinteraksi atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana, warganya dapat saling berinteraksi dengan negara modern. Misalnya merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif dan frekuensi yang tinggi seperti jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan penghubung udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan TV, sebagai macam surat kabar dan tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional, dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif pada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Tambahan pula, bila negara tersebut berupa kepulauan seperti hanyalah negara kita. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri 2 kategori sosial. Masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan yang sifatnya lebih khusus, tetapi belum tentu mempunyai syarat pengikat yang sama dengan suatu masyarakat. Kesatuan sosial yang tidak mempunyai syarat pengikat serupa dengan kerumunan atau around yang telah kita pelajari pada sebelumnya, tidak mempunyai sifat-sifat masyarakat. Kesatuan sosial itu adalah kategori sosial atau sosial kategori. 3. Golongan sosial. Berbeda dengan konsep kategori sosial terurai sebelumnya, ada konsep lain yaitu golongan sosial. Konsep ini dalam buku-buku pelajaran ilmu antropologi atau sosiologi bahasa asing jarang dipisahkan dari konsep kategori sosial tadi. Kedua-duanya biasanya memang disebut dengan satu istilah yang sama, yaitu sosial kategori, dan memang sering juga disebut sebagai suatu konsep saja. Namun ada baiknya bila kita mengadakan pemisahan antara kedua konsep itu dengan 2 istilah yang berbeda. Hal ini karena kategori sosial dan golongan sosial mempunyai unsur-unsur perbedaan yang jelas. Suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu. Bahkan seringkali ciri itu juga dikenakan kepada mereka oleh pihak luar kalangan mereka sendiri. Walaupun demikian, suatu kesatuan manusia yang kita sebut golongan sosial itu mempunyai ikatan identitas sosial. Mungkin juga karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, sistem norma, dan adat istiadat tertentu. Hal ini dapat dijelaskan dengan contoh-contoh seperti terurai berikut ini. Dalam masyarakat Indonesia misalnya konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri, yaitu sifat muda. Namun, selain ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang penuh identitas. Belum terikat oleh kewajiban, golongan manusia yang penuh idealisme, yang membangkang sehingga masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat, penuh semangat dan vitalis, mempunyai daya memperbarui serta kreativitas yang besar dan sebagainya. Gambaran umum atas stereotipi yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat Indonesia terjadi dan berkembang karena ada beberapa peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah terjadinya bangsa dan negara kita. Misalnya Kongres Pemuda pada fisik melawan pemerintah jajahan Belanda mulai tahun 1945 hingga penting, lepas, dan kenyataan apakah orang tersebut pemuda itu dan yang digolongkan ke dalam golongan sosial disebut golongan pemuda itu sungguh-sungguh memiliki ciri-ciri tersebut. Di atas golongan yang terdiri dari orang-orang muda seperti itu karena terpengaruh oleh gambaran umum atau stereotipi pemuda itu, maka
banyak orang muda bergabung dengan orang-orang muda yang sebaya, berusaha dengan penuh semangat dan vitalis untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendemonstrasikan kesanggupan untuk berkorban bagi orang lain dalam masyarakat. Orang lain itu biasanya orang miskin, orang yang lemah, orang yang ditindas, orang yang didiskriminasi, dan sebagainya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq Taufiq wal wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih.